Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram di Mekah ya sampai ke Masjidil Aqsa di mana? Palestina ya. Udah tahu belum? Boro-boro ya. Di Masjidil Haram juga ini kayaknya masih banyak yang belum tahu ya. Pengen tahu nggak? Mau nggak? Ke Mekah? Ada duitnya? Ya bagaimana sih bang? Insya yang sih senang aja ya. Iya, jangan boro-boro buat haji, buat umroh, makan juga repot, jangan gitu. Orang beriman mau optimis saja, atau sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah ya. Nah ini pastinya di malam hari itu ya. Dan karena di dalam surat Al-Isra itu kata-katanya lailan yang artinya nakiro, ini bukannya semalaman, bukan. Kalau semalaman itu berarti dari maghrib nyampe terbit matahari ya, bukan. Tapi kurang lebih 3 jam, karena waktu mulai Isra itu baginda Nabi udah tidur. Ya biasa ibu kalau tidur juga jam 10 mungkin ya lewat ya. Ya bapak-bapak mungkin ada jam 11, jam 12. Yang jelas sebelum subuh udah nyampe kembali. Jadi kalau dalam kitab Basim ya, jalur Basim itu lebih 3 jam. Ini luar biasa. Karena kalau secara normal boro-boro dari Mekah ke Palestina terus naik 10 tingkat yang di atas langit itu dong, kayaknya untuk Masjidil Haram aja Mekah ke Palestina itu perlu ya, dulu perjalanan membutuhkan waktu 2 bulan pakai onta. Nah apalagi kalau Isra-nya Mi'rajnya itu semuanya 10 tingkat, satu tingkatnya itu memerlukan waktu 500 tahun. Kalau 10 tingkat jadi berapa? 500 5.000 dikali 10 berapa? Hah? 5.000 tahun tuh kalau normalnya mah. Tapi memang ini mah karena suatu mukjizat dan memang Allah yang mengendaki Maha Kuasa ya, nggak ada yang mustahil gitu ya. Yang jelas pokoknya ya singkat aja ini mah. Jadi dari filosofis Isra dan Mi'raj ya kan, Isra itu walaupun istilahnya jauh dari Mekah ke Palestina itu sama-sama di bumi, betul. Nah sedangkan Mi'raj itu ya jauh memang, bahkan naik. Nah ini menunjukkan untuk Isra-nya adalah hablum minan nas dan Mi'rajnya adalah hablum minal, kalau bahasa Indonesia ada vertikal horizontal gitu ya. Ya gitu tuh. Makanya kudunya alam masalah makanya mestinya ya dengan peringatan Isra Mi'raj ini kita kudu mengambil hikmah khususnya nih. Antar sesama ya, baik itu antar tetangga, antar saudara, apalagi antar keluarga mah kudunya ya ini akur, rukun, benar. Walaupun tadinya sempat ribut ya. Nah untuk hablum minallahnya ini tentunya ibadah itu harus benar, pastinya didasari dengan ilmu insya Allah. Jadi kesimpulan pokoknya mah Isra itu kita kudu rukun, kudu akur sama sesama ya. Nah Mi'rajnya itu kita ibadah kepada Allah kudu benar dan pastinya didasari dengan ilmu insya Allah tuh. Jadi kalau begitu mah tuh, makanya di dalam hadis baginda Nabi SAW bersabda ya,
as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya bagi orang-orang yang beriman. Nah makanya pernah juga kan ya viral tuh, bahkan kritikan dari netizen, baginda Nabi aja itu mi'rajnya hanya sekali, dan hanya baginda Nabi, yang lainnya belum pernah. Tapi kenapa kata juga ada seorang Habib itu sampai 70 kali? Ini maksudnya bukan mi'raj secara hakiki ya, yang seperti Rasulullah, tapi mi'rajnya adalah melalui sholat. Sholat yang mana? Itulah sholat yang memang benar didasari dengan ilmu dan terutama adalah ikhlas. Bahkan survei membuktikan ya, pentingnya ilmu nih. Ketika rangkaian Isra Mi'raj selesai, yang kurang lebih 3 jam loh, baik itu perjalanan dari Mekah ke Palestina maupun mi'rajnya dari Masjidil Aqsa tembus ke langit pertama, kemudian sampai ke 7, bahkan kesannya 10 sampai 10 ya, itu jelas sebelum subuh semuanya udah rampung, udah selesai. Nah diantaranya ini bukan oleh-oleh nih, supaya ini ada ustadz, ada kiai, bahasa sholat oleh-oleh, paling nasib ya. Iya, oleh-oleh makan seperti ini ya. Ada orang Bogor di sini ya. Apa kalau di Bogor khasnya? Males ya. Saya umpamanya orang Bogor, umpamanya dia baru pulang kampung, botaras, oleh-oleh ceritanya. Itu yang namanya oleh-oleh. Kalau saya suka saya terima, kalau enggak aja. Nah, bahkan ketika apalagi nggak doyan, pasti nggak diterima ya. Lagi doyan juga belum tentu. Nah, masa sholat kayak begitu? Jadi sholat bukannya oleh-oleh, tapi apa? Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bahkan di dalam kitab apa? Dardir ya, kalau salah. Kalau bahasa orang Medan mah kitab nama. Kalau di Kulon Dardir itu yang bawah ya. Itu di sana sebenarnya bukan sholat doangan. Ada 8 kalau salah ya, ada 8. Jadi saking pentingnya tentang sholat yang disebutkan, sampai-sampaikan sholat mah as-sholatu ibaduddin, terus as-sholatu jadi apa namanya maudiul amal ya, yang jelas mah sholat itu jadi tiang agama. Kalau nggak sholat hancur agama, kemudian jadi wadahnya amal. Kalau nggak ada sholat walaupun sosial bagus tetap itu nggak manfaat, dan nanti di akhirat yang paling pertama dihisab sholat. Kalau sholatnya bagus insya Allah sih, tapi kalau sholatnya enggak bagus karena nggak ada berdasarkan itu, naudzubillah ya, jalim tuh. Jadi itu begitu udah beres rampung tuh, termasuk sholat udah diperintahkan, tapi subuh itu belum dikerjakan. Makanya dalam Islam ya, baik itu bagi para umat khusus sahabat, terlebih lagi para baginda, sholat yang diwajibkan itu ya, pertama yang dikerjakan itu bukannya subuh tapi zuhur ya. Apa sebabnya? Pak di situ udah diperintahkan, masa sih belum dikerjakan? Inilah karena memang sholat itu sudah diperintahkan, tapi kenapa belum dikerjakan? Karena belum ada ilmunya. Makanya menjelang sholat zuhur itu baginda Nabi ya dapat wahyu melalui malaikat Jibril, langsung tuh tahu tentang sholat, baru sholat dikerjakan subuh. Nah di sini kesimpulannya, kalau memang sholat begitu dipentingkan, mestinya ilmunya lebih. Sebab dasar jelas ya di dalam kitab Matan Jumat kan ada. Bagaimana? Fakullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu madudatun la tuqbalu. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu madudatun atau baru. Jadi setiap amal itu, sholat, puasa dan yang lainnya, sebanyak apapun, kalau nggak didasari dengan ilmu, itu madudatun, ketolak, ayat baru nggak diterima, sayang ya.
Ya mending kalau istilahnya sekedar nggak digaji kalau nggak kerja. Ini mah istilahnya karena di situ istilahnya desah, berarti walaupun dia itu udah sholat, hakikatnya belum sholat dan kewajiban belum gugur. Namun dibilang ya. Nah, jadi itu aja ya masalah Isra Mi'raj, intinya tuh filosofisnya pokoknya mah. Nah, untuk lebih jelas lagi ya secara khusus nanti dari Kiai ya. Ya, dan insya Allah nanti sedikit dibahas tentang Ramadan juga gitu ya. Jadi karena saya mah dapat tugas sebenarnya doa nanti terakhir, jadi ya udah datang jadi selingan aja gitu ya. Ya mudah-mudahan manfaat lah daripada mau kosong kesini gitu ya. Jelas itu perhatikan ya hikmah atau filosofis dari Isra Mi'raj yang harus kita usahakan dan harus kita terapkan sehingga insya Allah kita ini bisa Mi'raj ya. Sebagaimana baginda, walaupun hakikatnya tidak seperti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.